Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah teman-teman. Sekarang kita sudah masuk di tema keempat di minggu kelima. Tidak terasa ya teman-teman ya, kita sudah masuk di minggu kelima. Nah, di minggu pertama sampai minggu keempat kemarin, kita sudah membahas materi tentang ungkapan tolong, ungkapan terima kasih, dan juga ungkapan maaf. Nah, di minggu ini dan minggu keenam nanti, kita akan membahas materi yang berbeda teman-teman, yaitu kira-kira kita akan mempelajari tentang apa ya? Simak penjelasan Ustazah berikut ini. Jadi, di minggu kelima dan keenam, kita akan membahas materi tentang ungkapan pujian. Nah, tentunya teman-teman di sini pasti sudah pernah ya menyampaikan atau mengucapkan ungkapan pujian kepada orang lain. Ungkapan pujian biasanya kita ucapkan saat kita merasa kagum terhadap sesuatu. Misalnya, saat melihat pemandangan yang indah, saat melihat sesuatu yang bagus, mengetahui teman atau orang lain memenangkan lomba, dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali teman-teman. Tentunya kita setiap orang pasti pernah menyampaikan atau mengucapkan ungkapan pujian atau memuji orang lain. Berikut adalah contoh ungkapan pujian. Ada percakapan antara Ibu dengan Udin. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Terima kasih, Bu, ucap Udin. Nah, jadi kata-kata yang disampaikan Ibu tadi atau kalimat yang disampaikan Ibu tadi merupakan ungkapan pujian untuk Udin karena Udin adalah anak yang rajin. Nah, Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin sering memberikan pujian kepada ibu. Ini salah satu contohnya, teman-teman. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik, kata Udin. Terima kasih Udin, kata ibu. Nah, jadi yang disampaikan ibu tadi adalah contoh ungkapan pujian, dan yang disampaikan Udin, ibu hebat sekali. Nah, itu juga merupakan contoh ungkapan pujian. Nah, sekarang coba perhatikan percakapan di bawah ini. Ada percakapan antara Siti dengan Dayu. Hai Dayu, kamu sedang apa? Tanya Siti. Kemudian Dayu menjawab, Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman. Kemudian Siti menyampaikan seperti ini. Indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali Dayu. Dayu menjawab, terima kasih Siti, tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya. Nah, jadi di sini ada satu ungkapan pujian teman-teman, yaitu yang Ustazah lingkari ya. Indah sekali tanaman ini. Itu juga merupakan ungkapan pujian karena sudah melihat pemandangan yang indah misalnya, atau taman yang indah misalnya, atau kalau di sini tanaman yang indah. Kemudian ada satu lagi, kamu rajin sekali Dayu. Itu juga merupakan contoh ungkapan pujian ya. Karena di sini Dayu adalah anak yang rajin. Nah, selanjutnya ada percakapan lagi teman-teman, tetap antara Dayu dan Siti. Boleh aku membantumu Dayu? Kata Siti. Kemudian Dayu menjawab, tentu saja boleh. Ayo Siti, bantu aku merapikan tanaman ini. Nah, akhirnya ada ibu bilang begini, Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Dayu, kamu anak yang rajin dan suka membantu orang tua. Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua, kata ibu. Nah, dari percakapan maupun kata-kata atau kalimat yang diucapkan antara Siti, Dayu, dan ibu, adakah ungkapan pujian pada ucapan tersebut, teman-teman? Iya, betul teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa ungkapan pujian, yaitu yang disampaikan ibu. Coba perhatikan. Nah, yang Ustazah beri
Warna merah tulisannya itu merupakan contoh ungkapan pujian, yaitu Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Itu juga termasuk ungkapan pujian. Ada lagi, Dayu, kamu anak yang rajin dan suka membantu orang tua. Itu juga merupakan ungkapan pujian ya teman-teman. Dan ada satu lagi, yaitu kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, itu juga merupakan contoh ungkapan pujian. Jadi gampang sekali ya teman-teman untuk menentukan ungkapan pujian pada sebuah percakapan maupun sebuah kalimat atau cerita yang ada. Nah, sekarang kita coba belajar membuat atau menuliskan ungkapan pujian berdasarkan gambar dan juga pernyataan atau cerita yang ada. Nah, contoh di sini. Siti memakai baju batik yang sangat bagus. Nah, kira-kira bagaimana ya ungkapan pujian yang sesuai untuk cerita dan gambar tersebut? Bisa seperti ini teman-teman. Bagus sekali baju batikmu Siti. Atau cantik sekali baju batikmu Siti. Boleh seperti itu ya. Jadi ketika menuliskan ungkapan pujian sama seperti dengan ungkapan tolong, terima kasih dan maaf, tetap menyebutkan nama orangnya. Kalau di sini kan nama yang mau kita puji adalah Siti. Jadi tetap sebutkan nama orangnya. Kemudian beri ungkapan pujiannya. Kalau di sini kan baju batiknya sangat bagus ya. Jadi ungkapan pujiannya bisa bagus sekali baju batikmu atau cantik sekali baju batikmu, seperti itu. Harus sesuai dengan gambar dan cerita yang ada. Berikutnya, Rika rajin membantu ibu memasak. Nah, kira-kira bagaimana ya ungkapan pujiannya? Jadi di sini ceritanya Rika itu sangat rajin atau Rika itu adalah anak yang rajin membantu ibunya. Nah, bisa seperti ini teman-teman ungkapan pujiannya. Kamu anak yang rajin Rika, ibu bangga padamu. Atau kalau misalnya dari teman-teman, kamu adalah anak yang rajin Rika, hebat sekali. Boleh seperti itu. Tidak harus menyebutkan ibu misalnya. Cukup anak yang mau diberi ungkapan pujian saja. Ya, jadi tidak harus ibu atau yang lainnya. Tetapi bisa teman-teman sendiri. Misalnya, aku bangga padamu. Boleh seperti itu. Berikutnya, Vina memiliki kebun bunga dan buah yang indah di belakang rumahnya. Bagaimana ungkapan pujian yang tepat ya teman-teman? Nah, bisa begini. Wah, kebunmu indah sekali Vina. Atau, wah, kebunmu banyak sekali buahnya. Atau, wah, kebunmu sangat cantik sekali Vina. Boleh seperti itu. Ya, jadi harus disebutkan nama orangnya dan kemudian ungkapan pujiannya bagaimana. Ungkapan pujian itu bebas ya, asalkan ungkapan pujiannya berupa kata-kata yang memuji orang lain. Berikutnya, Lita sangat pandai menari tari legong. Bagaimana ya ungkapan pujian yang tepat untuk gambar dan cerita tersebut? Boleh seperti ini. Tarianmu bagus sekali Lita. Atau boleh seperti ini. Wah Lita, kamu sangat hebat bisa menari dengan lincah. Boleh seperti itu. Jadi harus sesuai dengan gambar dan ceritanya. Kalau misalnya teman-teman mau menuliskan ungkapan pujian seperti ini, wah baju tarimu bagus sekali Lita. Nah kalau itu sebenarnya sudah benar ya teman-teman, cuman hanya kurang sempurna sedikit. Jadi masih agak melenceng ya dari gambar dan cerita yang ada. Jadi harus sesuai dengan gambar dan cerita yang ada. Berikutnya, Rio suka menulis. Tulisan tangannya sangat rapi. Bagaimana ungkapan pujian yang tepat ya sesuai dengan gambar dan cerita tersebut? Bisa seperti ini teman-teman. Tulisan tanganmu rapi sekali Rio. Atau misalnya, wah kamu hebat Rio, tulisanmu sangat rapi. Boleh seperti itu. Jadi yang penting sesuai dengan gambar dan ceritanya. Dan juga disebutkan nama orang yang mau kita puji. Kalau tidak disebutkan, nanti kita nggak akan tahu kira-kira dia ini mau memuji siapa ya misalnya.
nggak akan jelas nanti ya teman-teman. Jadi harus disebutkan nama orang yang mau kita puji. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, materi yang kita bahas di minggu ini dan minggu depan. Jadi minggu ini dan minggu depan kita akan mempelajari tentang ungkapan pujian. Silahkan teman-teman berlatih menuliskan atau mengucapkan ungkapan pujian yang pernah kalian ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya kita sebagai manusia pasti pernah memuji orang lain. Nah, jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di sekolah. Dan Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBMD kelas 1 Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati. Dadah semuanya.